Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan tentang fisika kelas 12 bab 2 yang versi baru. Nah, bab 2 versi baru ini nanti Pak Anang tidak banyak yang saya benahi. Pak Anang mau menjelaskan mungkin antara 2-3 video saja. Jadi yang 2 video awal ya, nanti ini menjelaskan tentang gaya Coulomb dan medan listrik ya. Kalau video Pak Anang yang tahun lalu, yang sebelumnya itu digabung jadi satu, sehingga panjang sekali ya, lama ya, waktunya lebih dari ya mendekati 40 menit lah, kalau enggak gitu ya 40 menit lebih dikit gitu ya. Jadi itu terlalu panjang. Makanya saat ini nanti Pak Anang akan pecah jadi 2, gaya Coulomb dulu, kemudian saya beri contoh soal yang beda dengan yang kemarin, sehingga nanti akan menambah banyak contoh-contohnya. Kemudian medan listrik ya, pada video berikutnya nanti juga saya berikan contoh yang beda dengan kemarin gitu ya, sehingga akhirnya video yang baru ini nanti ini lebih melengkapi, dan kemudian saya upayakan tidak terlalu lama sehingga tidak jemu ya, maksimal 20 menit atau 23 gitu aja ya. Baik anak-anak, sekarang bab 2 listrik statis ya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang listrik dinamis, listrik yang bergerak ya, itu adalah arus listrik muatan yang bergerak gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang listrik statis, listrik yang diam. Yang kita bahas adalah tentang muatannya saja, tapi tidak bergerak. Nah, anak-anak, ternyata ilmuwan fisika yang bernama Coulomb itu menemukan bahwa muatan listrik itu bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, di sini misalkan ya, ada 2 buah muatan, muatan 1 dan muatan 2. Itu kalau muatan itu jenisnya ada 2 macam, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau ada 2 buah muatan yang sejenis, kemudian pada jarak tertentu R, ternyata terjadi tolak menolak kalau sejenis, baik plus-plus maupun minus-minus. Tapi kalau muatannya itu tidak sejenis, plus dan minus, terjadi tarik menarik. Jadi kalau ini ada muatan positif didekatkan, terjadi tolak menolak. Kalau muatan negatif tolak menolak. Kalau positif dengan negatif terjadi tarik menarik. Nah, akhirnya kemudian Coulomb berkesimpulan berarti ada gaya di sini. Ada gaya baik yang tolak menolak maupun tarik menarik pada saat 2 buah muatan didekatkan pada jarak R. Akhirnya Coulomb terus berpikir, mencoba, akhirnya menemukan kesimpulan bahwa gayanya bisa dicari dengan rumus Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, jadi Q1 Q2 itu adalah muatan listriknya tadi yang didekatkan tadi ya. Terus kemudian R adalah jarak keduanya. Nah, di sini saya berikan simbol 21, maksudnya jarak muatan 2 ke 1 atau 1 ke 2 ya. Jarak antara muatan 1 ke 2 atau 2 ke 1 podo wae, sama saja. Nah, sekarang K-nya adalah konstanta yang ditemukan oleh Coulomb ya, kesebandingan. Akhirnya menemukan bahwa yang pas adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Satuan muatan itu Coulomb ya. Satuan muatan Coulomb sesuai dengan penemunya, yakni Coulomb ya. Dan kemudian juga menemukan gaya dikenal dengan gaya Coulomb karena memang yang menemukan Coulomb. Baik anak-anak, sifat dari gaya itu adalah besaran vektor. Nah, kalau besaran vektor, maka nanti kalau gayanya lebih dari 1, maka akan dijumlahkannya sesuai dengan aturan vektor. Kalau cuma 2 muatan, ya cuma 1 gaya. Tapi kalau 3 muatan, maka akan muncul dua gaya. Contoh seperti ini, gitu ya. Kalau di sini saya punya 3 buah muatan, gitu ya. 3 buah muatan.
Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Diletakkan di segitiga sama sisi, misalkan ya. Nah, begini. Maka konsepnya akan kita dapatkan, kalau ini plus, ini minus, maka plus dengan plus terjadi tolak menolak, maka muncullah gaya ke sana. Jadi gitu. Nah, karena di sini interaksi antara Q1 dan Q2, maka di sini diberikan notasi adalah gaya F, kemudian 1, 2. Maksudnya adalah gaya pada muatan 1 akibat dari muatan 2. Karena memang yang ditanyakan misalkan gaya 1, gaya di Q1. Nah, begitu pula interaksi antara Q1 dengan Q3. Sama. Terjadi interaksi karena di sini plus minus, maka konsepnya adalah bukan tolak menolak tapi tarik menarik, maka dia Q1 ditarik Q3 gitu ya, sehingga di sini adalah F1 3. Maksudnya gaya pada muatan 1 akibat muatan 3. Nah anak-anak, ini sebenarnya soal di buku Sakuvindo, saya bacakan aja soalnya gitu ya. Itu adalah halaman 66 ya. Kalau misalkan ada yang mau mencari ya, nggak ada di sini ya, nanti aja halaman 66 jelas ya. Kalau misalkan mau mencari soalnya, halaman 66 dari buku Sakuvindo, soal latihan 2.1 ya, tempatnya nggak ada ya. Halaman 66 soal latihan 2.1. Saya bacakan aja biar nanti enak gitu ya. Nanti akan ada fotonya ya, sehingga akhirnya bisa dibaca oleh anak-anak. Saya bacakan. Pada titik-titik sudut dari sebuah segitiga sama sisi ditempatkan muatan Q1 1 mikrokulum positif, Q2 2 mikrokulum positif, Q3 4 mikrokulum negatif. Jika panjang sisi segitiga 30 cm, tentukan besar gaya yang bekerja pada muatan Q1 ya. Karena bekerja pada muatan Q1 sehingga dikatakan di sini F1 ya, ini muatan gaya yang bekerja pada Q1. Ini tak gambar sudah di sini ya. 30 ini sama sisi, ini juga 30 ya, sama sisi ya. Nah, saya tidak kasih 30 karena untuk gambar ini. Nah, sekarang anak-anak, tadi saya lanjutkan tadi ya. Nah, setelah kita tahu ada F12, F13, karena sifatnya vektor, ya dijumlah secara jajaran ginjang gitu ya. Nah, bentuk sudut alfa. Di sini ada sudutnya. Nah, sudutnya. Nah, kemudian hasilnya ini adalah ini. Nah, ini adalah vektornya F1. Nah, sudutnya adalah, kita bisa lihat di sini sudutnya. Ini kalau segitiga sama sisi itu kan 60 otomatis ya. Ini 60 di sini derajatnya. Sekarang sekian ini sampai sini sekali lingkaran 180. Nah, karena di sini ya, karena di sini dikurangi 60, maka sisanya tinggal 120. Jadi sudutnya ini 120 derajat ya. Sudutnya adalah 120 derajat. Nah, anak-anak, sekarang caranya kita tentukan dulu masing-masing. Ya, kayak tadi rumus ini ya. F12 K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Kita masukkan harganya. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, terus Q1 ya, ingat Q1 adalah 1 mikrokulum. Anak-anak, biasanya karena muatan itu sangat kecil selalu pakai satuan mikro ya, pakai satuan mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6. Maka di sini saya ganti 1 kali 10 pangkat min 6 ya, jadi jadikan kolom ya, karena di sini satuannya kolom. Terus dikalikan Q2. Nah, Q2 nya berapa? 2 karena mikrokolom 10 pangkat min 6
kemudian dibagi dengan ini R-nya. Nah, R-nya adalah 30 cm. Ya, paling aman caranya dijadikan ke dalam meter itu 30 10 pangkat min 2 meter ya. Nah, terus dikuadratkan begini. Ini paling aman ngerjakannya. Baik ya. Sekarang nah kita bisa lanjutkan di sini. Nah, 9 kemudian dikalikan 2 kali 1 2 ya. Dikalikan 2 gini ya. Kemudian lihat ini 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 12. Terus di sini ada 10 pangkat 9. Jadi plus 9 ini min 12. Jadi di sini masih 10 pangkat min 3. Nah, begini ya. Kemudian dibagi. Nah, 30 kuadrat itu 900. 900. Min 2 kuadrat ada 10 pangkat min 4. Nah, begini ya. Nah, caranya kita coret ini 002, ini 100. Kalau ini saya hilangkan ya, ini tinggal min 2. Nah, gitu ya. Nah, kemudian antara ini min 2 dengan min 3 dicoret juga ya. Atas bawah bisa dicoret ya. Nah, ini jadinya tinggal min 1. Min 1. Ini 3 ya. Nah, gini ya. Oke. Akhirnya kita dapatkan, nah, 9 dengan 9 hilang juga. Habis ya. Sehingga tinggal 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi F12 adalah 2 10 pangkat min 1, satuannya Newton. Ini cara menghitung gaya Coulomb gitu ya. Nah, sekarang anak-anak kita lanjut. Sekarang yang ini F13. F13. Untuk F13 rumusnya sama, jadi F13 berarti K kemudian Q1 Q3 per R13 kuadrat. Jadi begitu. R13 kuadrat. Nah, sekarang anak-anak K-nya adalah 9, 10 pangkat 9 gitu ya. Kemudian dikalikan Q1-nya tadi 1 mikrocoulomb, 1 10 pangkat min 6. Nah, Q3-nya adalah 4 mikrocoulomb, 4 10 pangkat min 6 dibagi dengan jaraknya sama 30 kan? Jadi sama dengan 30 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Jadi ya, kita dapatkan 9 dikalikan 4 gitu ya. 9 kali 1 kali 4 ya 9 kali 4 aja, nanti dicoret masalahnya ya. Lah sama dengan tadi pangkat 9, ini pangkat 12. Jadi tinggal pangkat 10 pangkat min 3 dibagi dengan 300 dikuadratkan itu 900 ya. 900 kemudian 10 pangkat min 4. Nah, kita coret 02 hilang sama ini tinggal min 2. Nah, kemudian min 2 ini ya, min 2 ini coret sama min 3 tinggal min 1. Nah, sama dengan tadi kan. Terus kemudian ini 9 sama 9 coret. Jadi tinggal sama dengan 4 gitu ya, kali 10 pangkat min 1 Newton. Nah, karena sudah ketemu F12 dan F13, sekarang menjumlahkannya pakai vektor. Gitu ya. Menjumlahkannya pakai vektor, di mana rumus vektor itu di kelas 10 sudah ada. Kalau mencari F1-nya berarti ya gabungan keduanya adalah akar dari F12 kuadrat ditambah dengan F13 kuadrat ditambah 2 F12 F13
kemudian cos alfa. Nah, setelah rumus ini ya, ini di kelas 10 sudah kita jelaskan gitu, dan ada di video Pak Anan juga ada kelas 10 masalah bab vektor ya, penjumlahan vektor secara jajaran genjang, ada, bisa dicek. Nah, ini kita butuhkan lagi cos alfanya. Lihat di sini sudutnya 120 anak-anak. Saya ingatkan aja ini, saya ingatkan saja. Ingat kalau 120 itu kuadran 2. Mana? Kuadran 2 matematika ya. Nah, kuadran 2 itu anak-anak, itu adalah menggunakan konsep kalau kuadran itu ya, positifnya hanya sin. Sinnya positif, kemudian cos dan tangannya negatif. Kita gunakan all sin ta cos. Kuadran 1 itu all, sinnya positif, cosnya positif, tangannya positif. Sin, kuadran 2 itu sin saja yang positif, ta yang kuadran 3 itu tangan saja yang positif, cos yang kuadran 4 itu hanya cos saja yang positif ya, yang lainnya pokoknya negatif. Nah, sekarang ya, ingat yang kedua, cara mencari sudut yang besar itu standarnya adalah menggunakan 180 dan 360. Kalau kuadran 2 menggunakan 180. Nah, selisih 120 dengan 180 itu 60 gitu ya. Makanya nanti sebelum saya kerjakan, ingat-ingat bahwa cos 120 itu sama dengan tadi di kuadran 2 all sin, berarti cosnya negatif. Maka caranya min dulu tulis. Kemudian selisihnya 120 dengan 180 itu 60. Jadi di sini cos 60. Nah, jadi gitu ya selisihnya. Jadi hasilnya adalah min. Lah cos 60 itu adalah setengah. Jadi min setengah. Ini untuk biar barangkali ada anak-anak yang lupa ya cara mencari cos yang besar yang kuadran 2. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita tuliskan di sini ya. F1 berarti sama dengan akar dari F1-nya tadi, F12 tadi, ini F12-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi 2 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Ditambah F13. F13-nya tadi adalah 4. Ya. 4 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Ditambah 2. Nah, F12 2 10 pangkat min 1 kemudian dikalikan 4 10 pangkat min 1 ya. Kemudian masih dikalikan dengan tadi. Nah, cos alfa sudah kita cari min setengah. Duh, tempatnya mau nggak ada ini, di sini aja ya. Nah, di min setengah. Nah, gini ya. Nah, min setengah. Tidak ada penghapus, gini aja. Nah, jadi min setengah. Ah, gini ya. Nah, ini akarnya sampai sini. Oke, panjang. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi akar dari 2 kuadrat itu adalah 4. 4 kemudian 10 pangkat min 2. Ya, min 1 kuadrat kan min 2. Ditambah dengan 4 kuadrat itu 16 ya. 16 10 pangkat min 2. Ini min dikalikan plus jadi min. Min gitu ya. Nah, kemudian ada setengah tak dicorek sama 2. Nah, begini ya. Sehingga tinggal 2 kali 4 gitu ya. 2 kali 4 itu 8. Kemudian 10 pangkat berapa itu? Min 1 min 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat semua pangkat min 2. Tinggal kita lihat angkanya aja. 4 ditambah 16 itu 20. Dikurangi 8 itu
12. Jadi ini sama dengan akar dari 12 10 pangkat min 2. Nah, akar 12 itu adalah 4 kali 3. Jadi caranya adalah akar dari 4 kali 3 kali pangkat min 2. 4-nya naik, 4-nya keluar, maaf ya. Jadi 2 akar 3 10 pangkat min 1. Karena min 2 di akar tinggal min 1. Atau bisa juga 0,2 akar 3 Newton. Baik anak-anak, saya tambahi satu soal lagi dari buku Saku Vindo halaman 67, soal latihan 2.3. Saya bacakan ya. Dua buah bola kecil bermuatan positif masing-masing Ki digantungkan pada tali sutera seperti pada gambar. Talinya diabaikan berarti masanya. Apabila massa masing-masing muatan 10 gram, tentukan besar muatan tersebut. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Anak-anak, gambarnya sudah tak pindahkan di sini. Ada dua buah muatan positif. Di sini, ini ada talinya sangat tipis. Kemudian di sini sudutnya 90. Ya. Yang pertama kali kita harus paham bahwa plus terjadi tolak menolak. Maka ada gaya Coulomb ke arah sana, gaya Coulomb ke arah sini. Kemudian kondisinya seimbang seperti ini, gitu ya. Maka gaya yang muncul lagi adalah pertama karena dia punya masanya 10 gram, dijadikan kilogram adalah 10 pangkat min 2 kilogram, gitu ya. Ya, min 3 itu karena gram ke kilogram pangkat min 3, karena ada 10 jadi min 2. Nah, akhirnya kemudian ada gaya ke bawah, yakni gaya berat WMG, gaya berat. Nah, kemudian tali ini bisa kita proyeksikan dengan dua arah, ke arah atas dan ke arah samping. Yang ke atas ini T sin alfa, yang ke samping T cos alfa. Nah, sekarang perhatikan sini, di sini 90, sudut segitiga anak-anak, sudut segitiga itu 180. Kalau ini 90, maka jumlah kedua sudut ini adalah 90 juga. Karena 180 adalah 90 per 90. Ini sudah diambil 90, tegak lurus. Sisanya 90, ini dan ini. Sekarang, karena masanya sama, gitu ya, gayanya tentang sama, maka bentuk sudutnya pasti alfa ini dan alfa sini sama. Berarti alfanya 45. Kenapa? Karena 90 dibagi 2 jadi 45. Nah, setelah tahu alfanya 45 anak-anak, maka ingat bahwa cos 45 setengah K2 sin 45 setengah K2. Jadi T cos 4 alfa dan T sin alfa ini sama. Gitu ya. Kita ulangi. Kalau di sini adalah 45, maka ingat cos 45 setengah K2 sin 45 setengah K2 ini sama-sama T. Jadi gaya ke arah sini dan ke atas sama. Nah, sekarang ingat T cos 45 sama dengan F Coulomb. T sin 45 sama dengan W. Berarti kalau ini dan ini sama, maka ini dan ini ya sama. Nah, ini analisisnya ini yang perlu ya. Kalau ngitungnya gampang. Setelah itu paham, baru kita hitung bahwa gaya Coulomb itu sama dengan V. Nah, gitu. Gaya Coulomb menggunakan tadi adalah K, kemudian Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, W-nya mg, kan begini ya. Oke, tinggal kita masukkan, K-nya adalah 9, 10 pangkat 9. Q-nya ditanya, ya. Kan Q-nya sama, Q kali Q, ya Q kuadrat, kan gitu ya. Per R-nya berapa? 30 cm. Dijadikan meter. Jadi 30, 10 pangkat min 1 dikuadratkan, gitu ya. Saya min 2, maaf ya. 30 itu 10 pangkat min 2. Kalau 3, 10 pangkat min 1 ya. Jadi kalau 30 cm itu kalau biarkan 30 saja, maka 10 pangkat min 2. Karena kan cm ke meter dibagi 100 atau kali 10 pangkat min 2. Sama dengan, nah, masanya 10 pangkat min 2, G-nya 10. Nah, anak-anak, kita bisa selesaikan ya. Ini pindah ke sini, yang ini pindah ke bawah. Jadi Q kuadrat itu sama dengan, ya, tulis dulu ya. Ini kan
10 pangkat minus 1 ini. Nah, ini. Terus ini pindah ke sini. 30 kuadrat itu 30 kuadrat 900. Min 2 kuadrat 10 pangkat min 4. Nah, ini pindah ke sini. Terus ini yang ke bawah dibagi dengan 9, 10 pangkat 9. Baik. Sekarang kita bisa selesaikan 9 dengan 9 habis gitu ya. Kemudian nah ini naik, kalau naik jadinya pangkat min 9. Jadi akhirnya Q kuadrat sama dengan ya, ini 100 dengan min 4 ya, itu dicorek saja ya, tinggal min 2. Nah, jadi jatuh anak-anak ya, maaf ya. Jadi nah kita bisa dapatkan pangkat min 1 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 3. Ini naik 10 pangkat min 9. Nah, sehingga kita dapatkan Q kuadrat sama dengan min 9 dengan min 3, 10 pangkat min 12. Nah, kalau kita mencari Q-nya saja, anak, Q-nya saja berarti akar dari 10 pangkat min 12. Ya, tinggal 10 pangkat min 6 kulum. Atau berarti 1 mikrokulum. Nah, ini anak-anak cara menentukan muatan kalau ada gambar seperti ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.